sahabat-sahabat yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama seminar kesehatan dengan tema COVID-19 untuk dicegah, bukan untuk ditakuti, bersama Dr. Hajah Triwigati, Magister Manajemen, alumni Madrasah Banat tahun 1992, yang nantinya akan dipandu oleh Dr. Syarofis Siayah. Namun sebelumnya, perkenankanlah kami membacakan kurikulum vitae dari moderator. Nama, Dr. Syarofis Siayah, tempat tanggal lahir, Kudus 26 Desember 1994, alamat Karangmalang, RT 2 RW 4, Kecamatan Gebog Kudus, alumni RA, MI, MTS, NU Banat, MA, NU Banat tahun 2012. Kemudian lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang, lulus tahun 2020, dan saat ini sahabat Office, panggilan akrabnya, baru saja menyelesaikan program internship di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Kepada Dr. Hajah Triwigati MM dan Dr. Syarofis Siayah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Dewi atau Dr. Hajah Triwigati MM yang sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kami mulai saja nggih untuk seminar kesehatan pada pagi hari ini, yaitu seminar kesehatan dengan tema COVID-19 dicegah bukan untuk ditakuti. Ya memang sih mengingat kondisi pandemi saat ini yang sedang merebaknya, terutama di Kabupaten Kudus sendiri, bahwa pandemi saat ini sangat memprihatinkan, dan yang memang harus diketahui oleh semua masyarakat bahwa memang COVID-19 ini bukan untuk ditakuti tapi untuk dicegah. Dicegahnya dengan sudah dikatakan oleh Bu Nafis tadi bahwa memang kita harus selalu menerapkan prokes atau protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, seperti itu. Dan asumsi masyarakat bahwasannya takut COVID-19 ini sangat menakutkan. Kadang ada yang sudah sakit, mengarah ke gejala COVID, kan sekarang sudah banyak yang tahu nggih gejala COVID itu seperti apa, sudah banyak yang tahu itu. Namun karena takut ke vaskes, katanya kalau ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit, atau pokoknya ke klinik-klinik, takut nanti di COVID kan. Nah, itu tuh harus diperbaiki lah asumsi seperti itu. Tidak boleh ada yang namanya takut di COVID kan, seperti itu ya. Memang namanya sakit ya memang harus diobati, seperti itu. Baik, langsung saja ya dokter, saya bacakan kurikulum vitae dari Dr. Tiwi yang kita akrab sapanya dengan Dr. Tiwi. Jadi beliau ini adalah, nama lengkap beliau Dr. Hajah Triwigati MM atau Magister Manajemen. Tempat tanggal lahir beliau di Jepara 8 Agustus tahun 74. Beliau beralamat di Mangkuyudan RT 2 RW 3 Purwosari, Laweyan, Surakarta. Beliau saat ini sebagai dokter umum di RS Rumah Sakit Nirmala, Surakarta. Beliau sebagai dokter umum full time dan kepala IGD Rumah Sakit Nirmala dari Suri Sukoharjo. Kemudian saat ini mulai dari bulan Agustus sampai 2020, beliau sebagai sekretaris subkomite kredensial Rumah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Kemudian mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, beliau sebagai ketua gugus tugas Joko Santri di Pondok Pesantren Al Muayyad, dan beliau selain menjadi dokter juga mengajar di Ponpes Al Muayyad, seperti itu. Baik dokter, kita langsung mulai saja, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Nyai, wabil khusus Ibu Hajah Solehah. Suaranya kurang keras, kan? Ya. Suaranya Kurang keras ya. Sudah?
Sudah agak Iya. mic-nya agak didekatkan mungkin. Iya, mungkin mic-nya agak diketkan ya. Oke. Saya ulangi lagi, yang kami hormati Ibu Hajah Siti Nafisah, Magister Pendidikan, selaku Ketua Forsika Banu Pusat. Yang kami hormati segenap pengurus Forsika Banu cabang maupun wilayah ya. Kemudian seluruh alumni Banat NU Kudus dimanapun berada. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, yaitu nikmat sehat, kemudian kesempatan untuk bersilaturahim secara virtual pada pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Terima kasih kepada Dr. Office yang selaku moderator memberikan waktu kepada kami pada kesempatan pagi hari ini dan segenap panitia yang telah mempersiapkan acara doa bersama dan seminar kesehatan di era pandemi ini. Nyun sewu, mohon izin saya untuk share screen mungkin ya. Ya. Kalau kita bicara tentang pandemi, ini sudah masuk bulan ke-15 sejak Desember 2019 karena kita tahu bahwa pandemi pertama itu ada di kota Wuhan, Cina itu pada Desember. Wabah pandemi ini nyampe ke Indonesia itu KLB Maret 2020 ya. Memang kalau kita lihat pada bulan Maret 2020 hampir semua mungkin dari segi pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan maupun di dunia pesantren itu semua memulangkan atau santrinya untuk virtual dalam online ya, kalau sekolah sudah online, kemudian untuk perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor sudah mulai WFH itu sejak Maret. Sempat kemudian ada turun itu sekitar waktu puasa itu datanya menurun. Kemudian ini setelah Lebaran naik lagi. Nah ini kita mungkin yang di bagian kesehatan nakes mungkin ibaratnya digoyang terus ya, sana sini mubal istilahnya kalau kita bilang seperti itu. Terkait dengan pandemi, kita ini data yang ada tanggal 19 Juni 2021 pukul 20.12 ini kita data dari di Indonesia ada itu pasien positif sekitar 1.976.172. Ini data yang ada. Kemudian yang sembuh sekitar 1.786.143, meninggal 54.291. Jadi memang ini trennya naik untuk bulan sampai bulan Juni. Kemudian untuk cakupan vaksinasi sendiri di Indonesia itu ada sekitar 10%, baru sekitar 10%. Jadi memang kalah dengan di negara-negara yang ada di luar negeri, terutama Amerika, kemudian di Cina itu sudah mulai naik. Kita bandingkan untuk saat ini memang cakupannya untuk vaksinasi masih rendah. Kita berbicara tentang COVID, memang seperti diutarakan oleh Dr. Office bahwa hampir semua orang itu kalau berkecimpung di dunia medis mungkin sudah paham ya, nakes terutama teman-teman dokter, perawat, bidan atau tenaga kesehatan lainnya itu benar-benar nyata melihat kondisi pasien saat ini. Nyun sewu, ini kita yang ada di Solo ini sudah menerima rujukan dari luar Solo, dari Demak, Kudus, Grobogan itu sudah masuk wilayah Solo. Memang saat ini di lapangan itu memang kita tidak menakut-nakuti, memang kenyataannya IGD rumah sakit manapun kalau kita melakukan rujukan itu hampir penuh semua. Mau tidak mau kita yang ada di rumah sakit itu tidak boleh menolak pasien. Apapun yang terjadi itu kita sudah membuat skenario, kita sudah membuka istilahnya bangsal atau tempat yang seharusnya non-COVID kita buka untuk
pasien-pasien COVID. Karena ini memang benar-benar variannya yang terbaru, yang Delta ini benar-benar cepat sekali penularannya. Ganas kalau kita memberikan istilah untuk virusnya. Nah, untuk sekedar pendahuluan, mungkin rekan-rekan semua sudah mengerti ya, ini di media sosial, kemudian di dalam penyuluhan, itu sudah disampaikan berkali-kali bahwa virus ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus. Jadi memang ini menyerang utamanya di saluran pernafasan, jadi menyerang di saluran nafas. Maka gejalanya waktu awal-awal itu batuk, ya, jadi kayak orang flu like syndrome. Jadi seperti orang sakit batuk, pilek, meriang, ngetok-ngetok badannya sakit semua. Nah ini tanda-tanda yang namanya gejala awal dari COVID waktu awal-awalnya. Tapi untuk yang sekarang tiba-tiba itu tidak ada gejala batuk, tidak ada gejala pilek, adanya gejala ngerti-ngerti tidak BAB, jadi mencret, diare, terus perutnya sakit, pusing, mual. Itu pusingnya itu hebat ya. Itu kayak ada lagi yang seperti gejala vertigo, ada lagi yang seperti sakit MAH, istilahnya seperti itu. Ada lagi yang gejalanya seperti orang sakit tipes. Iki terutama teman-teman atau mungkin keluarga kita ada riwayat penyakit tipes. Ini tipes saya kambuh, boleh seperti itu. Nah, tapi kita tidak tahu ternyata pernah ada kontak erat dengan sekitar kita yang positif, tidak kita sadari bahwa kita mungkin ada kontak erat seperti itu yang kita harus waspadai dari awal. Virus ini menular dari manusia ke manusia lewat droplet, jadi lewat percikan ludah bisa, kemudian saat kita bersin ya ini yang patut kita waspadai. Nah makanya kita tujuannya penggunaan masker salah satunya ini. Jadi jangan sampai kita ada etika saat batuk seperti apa, tidak boleh kita tutup dengan tangan, kita ada etika batuk dengan lengannya, kita tutup dengan lengan. Nah ini seperti ini ya juga kebiasaan seperti ini yang sekecil-kecil seperti ini mulai kita terapkan dari keluarga kita dulu ya. Nanti baru di lingkungan sekitarnya. Virus ini bermutasi ya, menular, menyebar dengan cepat. Ini data 2020 ya. Ini ada sekitar 221.523 kasus yang positif, kemudian yang 158.405 yang sembuh dan 8.841 yang meninggal. Ini. Kemudian ini ya bentuk virusnya. Diselaputi dengan lipid membran, kemudian dibungkus oleh lapisan lemak ya, yang sangat rentan terhadap sabun dan alkohol. Jadi ini makanya kita dianjurkan untuk 3M, salah satunya masker, kemudian membiasakan sesering mungkin untuk cuci tangan. Ini tujuannya seperti ini. Kemudian karakteristiknya apa bedanya dengan SARS, MERS, CoV, flu burung dan COVID itu ya. Kalau kita dulu pernah mendengar SARS, ya, SARS itu sendiri virusnya ini coronavirus juga, kemudian ini yang linisnya yang B. Kalau yang MERS itu biasanya terjadi pada jamaah haji atau umroh yang berasal dari Mekah atau Timur Tengah atau Arab Saudi ya ini ya. Ini yang bahaya biasanya waktu jamaah melakukan ibadah haji atau umroh bersinggungan dengan orang-orang Afrika atau orang-orang Timur Tengah, terus kemudian virusnya ke bawah sampai di Indonesia. Kemudian ini flu burung H5N1, yang terakhir ini coronavirus. Sudah ada variannya alfa, beta, delta ya. Yang terakhir ini yang ganas ini yang delta. Masa inkubasinya rata-rata memang 2-10 hari. Kalau yang COVID ini rata-rata 5-12 hari. Makanya kita dianjurkan kalau sudah ada gejala suspek atau curiga mengarah COVID itu langsung dilakukan isoman selama 14 hari. Diharapkan dengan gejala maupun gejala ringan maupun tanpa gejala selama 14 hari berdiam di rumah, tidak berhubungan dengan di luar, ini dengan sistem ketahanan tubuh yang baik virus ini akan sembuh dengan sendirinya.
akan hilang, kita akan sembuh dengan sendirinya. Nah, ini negara yang pertama melapor. Kalau yang COVID itu tadi saya jelaskan, yaitu ada di Cina, Wuhan. Kemudian hewan penular, kalau SARS itu kelelawar sama kucing, kalau MERS ditularkan lewat unta. Kalau flu burung lewat unggas, misalnya ayam, burung, dan lain-lain. Ini kalau yang untuk COVID-19 sendiri belum kita ketahui dengan pasti masih dalam penelitian atau investigasi. Nah, ini untuk transmisinya, penularannya tetap kalau ini terkait dengan saluran pernafasan lewat droplet atau percikan ya, kontak dengan benda terkontaminasi, misalnya lewat apa? Tangga itu kan ada pegangannya, kemudian handle pintu, kemudian di lift itu kan ada untuk tombol pencetnya. Nah, ini hampir sama. Kalau yang di COVID ini belum pasti, namun investasi penularannya antar manusia. Nah, ini yang biasanya nanti saya jelaskan di belakang apa saja yang harus kita cegah itu. Terus ya ini penyebaran ya, jadi percikan langsung. Ini mohon kalau panjenengan semua sedang bersin atau batuk, nah ini kalau tidak ditutupi dengan masker atau tidak menggunakan etika batuk yang benar, ini akhirnya muncrat. Nah, muncrat ini dengan dalam kondisi seperti ini bisa menularkan terutama kalau berhimpitan kurang dari 2 meter, ini tertangkap oleh orang lain yang dalam kondisi mungkin saat itu imunitasnya menurun. Nah, ini virus bisa menyerang orang yang di depannya ya. Kalau secara tidak langsung ya, ini lewat droplet tumpah ke permukaan benda. Contohnya apa? Lewat handle pintu, kemudian lift, kemudian tombol pencet lift atau tempat makan pasien-pasien dengan konfirmasi atau suspek COVID yang sudah positif, yang confirm itu bisa. Makanya untuk hati-hati, nanti saya jelaskan untuk bagaimana orang-orang yang sudah positif, dia melakukan isoman di rumah, apa yang harus dicegah. Lah nanti karena bisa aja satu rumah melakukan isoman, tapi tidak melakukan isoman dengan benar. Akhirnya apa? Tertular kepada yang satu rumah yang yang sehat, yang awalnya sehat jadi tertular. Kemudian secara airborne atau melalui udara. Gejalanya apa? Lah ini, gejalanya biasa yang sering ini terjadi biasanya meriang, demam, suhunya sumer-sumer bisa 37,3, kemudian yang panas lagi itu menggigil. Kalau orang Jawa bilang itu biasanya orang Pantura katisen. Ngerti-ngerti kok awakku katisen, enggak enak, meriang, pegel-pegel, linu-linu. Lah, seperti orang sakit flu itu, terus batuk, ngekel, batuknya sudah dikasih obat, sudah minum ramuan kencur, kasih jeruk nipis dan lain-lainnya kok orang mari. Biasanya dikasih obat-obat tradisional sembuh. Lah ini. Terus ada gangguan pernafasan. Ini yang mungkin sudah gejala yang berat, biasanya sesek. Frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit, saturasi oksigennya pakai oksimetri, jadi suatu alat untuk mengetahui saturasi oksigennya di otaknya itu di bawah 90. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Gejala lagi apa? Yang sakit tenggorokan, seperti orang pancingan, atau tidak bisa menelan, itu seperti orang sakit radang. Selama ini banyak kami jumpai ke teman-teman yang ada di wilayah Kudus, Jepara, sama Demak, yang selama ini keluhan ini yang banyak muncul. Jadi seperti tercekik lehernya, kemudian letih lesu, pegel-pegel, ngetok-ngetok, badannya nggak enak semua. Ya bisa dibilang seperti orang masuk angin. Nah ini. Ditambah yang gejala yang memberat saat ini itu diare. Diare kebetulan memang kemarin ada teman yang di daerah Jepara juga japri saya, kok saya ini tiba-tiba kok diare nggak sembuh-sembuh, sehari itu sampai lebih dari 8 kali. Sudah tak kasih obat nyudiatap, sudah saya kasih jambu daun jambu ya, saya mamah itu istilahnya, betul saya sudah kasih kunir dan lain kok enggak mari. Nah, setelah dicek antigennya positif. Lah ini padahal tidak ada gejala seperti batuk, pilek, enggak ada. Cuma perutnya sakit sama diare yang tidak mari-mari. Lah ini yang perlu kita waspadai.
Terus risiko tinggi, jadi ini yang perlu kita perhatikan, terutama kita-kita yang selama ini hidup di lingkungan satu rumah dengan kelompok lansia, jadi kelompok umur yang lanjut usia, yaitu bapak ibu kita atau nenek kita atau saudara kita yang dalam lingkungan usia di atas 60 tahun. Ini sangat rentan sekali karena apa? Imunitasnya, daya tahan tubuhnya beliau-beliau itu tidak seperti mungkin usia dokter Office ya yang masih muda, yang masih produktif ya. Saat ini kalau saya ini sudah menginjak mau hampir 50 tahun ya. Ini daya tahan kelompok lansia ini perlu kita waspadai. Nyun sewu dalam arti kalau satu rumah ada yang gejala suspek atau gejala COVID, ada batuk pilek yang saya utarakan tadi, mohon yang usia lansia itu dipindahkan dalam arti panjenengan memberikan pengertian jenengan yang isolasi sendiri atau bapak ibu atau neneknya yang kita sendirikan. Tidak cuma itu, memberi jarak, dipakai masker. Jadi yang satu rumah semua harus memakai masker. Kalau mau berbicara, istilahnya ngobrol tiap waktu, itu sepentingnya aja. Tidak usah biasanya jagongan di depan TV, ngobrol setelah bekerja atau yang lain, habis maghrib, habis sholat ya, mungkin ya ngobrol di ruang tamu atau bagaimana, itu semua pakai masker. Kalau bisa malah menghindar untuk mengurangi aktivitas dengan yang lansia. Nah, ini perlu waspada karena ini termasuk kelompok risiko tinggi. Kemudian seorang dengan komorbid, seseorang yang mempunyai penyakit penyerta, dia sudah ada penyakit darah tinggi atau hipertensi, DM atau penyakit gula. Nah, ini karena rata-rata ini juga kita tidak bisa gebiah uyah seperti tahun-tahun yang lalu, bahwa usia DM itu sekarang sudah diderita banyak usia muda. Karena apa? Lifestyle gaya hidup sekarang berbeda dengan yang dulu-dulu nggih. Kalau kita lihat sekarang kita lihat pola makan, pola gaya hidup, makanan yang tersaji saat ini banyak yang instan, terus kemudian minuman-minuman yang ada disediakan di kafe-kafe mungkin yang merambah, sudah mulai merambah di daerah Kudus sekitarnya. Kalau saya lihat karena kebetulan saya 1 bulan sekali ke daerah Kudus, menjamburnya kafe-kafe ya yang isinya minumannya itu kayak buba-buba dan lain-lain, padahal itu kandungan dari glukosanya sangat tinggi. Nah, itu kalau dikonsumsi terus-menerus akan menumpuk, akhirnya terjadi diabetes mellitus pada usia muda. Nah, tapi tidak usah khawatir kalau sudah menderita diabetes atau DM itu bisa dikontrol walaupun tidak bisa disembuhkan. Nah, dikontrolnya dengan apa? Dengan pengobatan secara rutin dan nanti sesuai dengan vaskes atau dokter yang merawat ya, yang memantau selama ini. Kemudian hipertensi. Jadi orang-orang yang mempunyai hipertensi atau darah tinggi, mohon ini untuk selalu minum obat secara rutin. Bukan berarti nanti kalau obatnya saya minum ini yang selama ini masih ada di teman-teman kita, nanti kalau saya hipertensi minum obat terus-menerus efeknya nanti ginjal saya rusak. Lah ini keliru. Ini yang pengetahuan mereka saat ini belum pas, nggih. Jadi memang hipertensi ini ibarat kita itu naik mobil, kita minum obat itu kita rem. Jadi suatu saat jangan sampai terjadi komplikasi ke ginjal, ke jantung, ke pembuluh saraf, ke organ yang lainnya. Jadi mboten usah khawatir kalau minum obat-obat hipertensi selama seumur hidup atau obat-obat gula. Karena apa? Nanti tetap dosis itu akan dipantau oleh dokter ya. Kemudian seorang dengan sistem imun yang rendah, ini yang seseorang yang sering sakit-sakitan, kalau kecapean sedikit sakit, nah ini juga rentan. Kemudian ibu hamil. Nah ini ibu hamil banyak kita jumpai, terutama yang mau melahirkan, karena untuk screening, dari sebelum melahirkan biasanya kan kita dilakukan pemeriksaan.
namanya screening. Nah, dari Puskesmas biasanya sudah menjadwal dilakukan PCR, swab PCR sebelum melahirkan. Biasanya 2 minggu sebelum melahirkan mereka akan diswab. Pada saat diswab biasanya ada yang ditemui yang hasil dari PCR-nya itu positif. Kenapa ibu hamil? Karena memang sistem imunitas pada ibu hamil itu memang rendah, ya. Karena apa? Nah, ini perlu diwaspadai. Apakah nanti juga bisa menularkan ke bayinya? Tidak semua. Jadi memang kebetulan ini saya pengalaman di lapangan. Ini ada beberapa ibu yang melahirkan lewat sesar, bayinya sudah keluar. Alhamdulillah memang bayinya negatif. Nah, sementara memang bayinya dijauhkan dulu sampai ibunya pengobatannya selesai, konfirmnya jadi sudah dilakukan pemeriksaan sampai lengkap, sampai ibunya negatif baru bisa bertemu sama anaknya. Tujuannya juga untuk pencegahan biar tidak ibunya menularkan bayi kepada putranya. Karena tidak sadar biasanya mungkin dengan cara disusui, kemudian ibunya batuk-batuk, percikan dari batuknya tadi bisa terhirup atau kena sama putranya. Jadi sementara memang pada awal-awal diberi susunya ya sufor ya, susu formula. Nanti setelah itu mungkin kalau dikasih ASI paling nanti ya dipakai sendok, tapi jarang ya ini. Ini untuk komorbid. Untuk komorbid berdasarkan data penyakit penyerta pada pasien-pasien COVID ini hipertensi yang menduduki pertama, kemudian DM yang kedua, kemudian penyakit jantung, kemudian geriatri. Ya, geriatri ini usia tua ya, di atas 60 tahun yang dia punya masalah di penyakit ya. Ini kemudian ada penyakit respiratory disease jadi seperti penyakit asma, kemudian bronkitis. Nah, ini komorbid ya. Jadi kalau di antara teman-teman semua keluarganya yang ada riwayat penyerta atau punya penyakit ini, lebih hati-hati untuk kondisi saat ini. Kemudian renal disease, ini penyakit gagal ginjal bisa akut, bisa kronik. Kemudian obstetri, kasus ibu hamil. Kemudian untuk kasus saraf, ya ini biasanya kasus vertigo, kasus stroke ya. Ini kemudian pada kasus liver ya, endokrin dulu ya, endokrin kasus hormon ya yang terkait dengan endokrin, kemudian liver yang terkait dengan penyakit hati, mungkin hepatitis, kemudian penyakit CA kanker hati, liver ya, ini kemudian infan, anak-anak dan lainnya. Jadi ini kebetulan beberapa waktu ini kasus anak hampir terakhir ini naik ya. Kalau dulu itu jarang kasus anak, tapi ini karena varian virusnya sangat ganas, anak-anak terutama terakhir saya menemui kasus anak umur 1,5 tahun. Memang ada riwayat kontak dengan orang tuanya yang kebetulan satu rumah positif semua. Ini ya untuk sekedar tahu aja untuk data komorbid yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi kalau gejalanya terkait dengan sel target, jadi sel yang menyerang dari organ dari tubuh kita itu bisa dari nasal atau hidung. Hidung ya gejalanya tadi tidak bisa bau, tidak bisa merasakan, kemudian pilek itu. Kemudian untuk lung atau paru itu biasanya batuk, kemudian sesek yang itu ampek dadane nyeri lah. Kemudian untuk ilium atau usus ini hampir mirip seperti sakit tipes. Jadi perutnya mual, diare, kemudian diisi makanan beberapa kali muntah terus ini ya. Kemudian hati, mata. Nah, ini mata juga sudah mulai jadi gejalanya seperti orang sakit belek atau konjungtivitis. Radang pada konjungtiva. Jadi mata merah, belen ini ya. Kemudian liver tadi dicek ternyata fungsi livernya dia tinggi SGOT, SGPT-nya. Kemudian pada organ-organ lainnya, fisika urinaria, ginjal, pankreas, pada orang-orang yang dengan gagal ginjal, karena imunitasnya dia turun, ini juga bisa menyerang ya pankreas. Kemudian pada otak, brain ini pada pasien stroke, kemudian pada pasien-pasien vertigo, orang dengan keluhan vertigo, lah ini
Ini yang perlu kita jadi ketahui bahwa COVID tidak hanya menyerang saluran pernafasan, jadi sudah menyerang saluran pencernaan sampai ke bawah, termasuk ini sampai otak ya, otak sampai kepala istilahnya, pusing, vertigo, ini banyak. Nah, ini pencegahan. Nah, jadi kita tidak perlu takut, kok medeni banget ya ternyata.